5 jenis orang yang sebaiknya jangan dijadikan teman. Seperti kata pepatah, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan menjadi wangi. Jika berteman dengan pandai besi, kita akan merasakan semangatnya yang membara. Berteman dengan orang yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik dan juga mendatangkan faedah. Sebaliknya, berteman dengan orang yang jahat akan membuat kita menjadi buruk dan bahkan bisa merusak masa depan. Oleh karena itu, harus sesama memilih teman. Berikut adalah jenis orang yang tidak boleh dijadikan teman. Acuh tak acuh terhadap keluarga. Pada zaman dahulu di Tiongkok, Xuanzong membantu Raja Qi untuk mencapai kekuasaan politik. Ketika Xuanzong sakit parah, dia berkata kepada raja, "Iya, Xu Tiao dan Kai Fang adalah orang-orang yang tidak boleh dipercaya." Raja bertanya-tanya dengan ragu. Ia pernah rela memasak anak kandungnya untuk saya. Xu Tiao tidak ragu menjalankan proses pengembirian menjadi Qasim dan tinggal di istana untuk melayani saya. Kai Fang tidak pulang kampung untuk upacara pemakaman orang tuanya. Mereka menyayangi saya lebih daripada menyayangi keluarganya. Kenapa saya tidak bisa mempercayai mereka? Xuanzong berkata, keluarga adalah orang yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini. Jika mereka tidak menyayangi keluarga mereka sendiri, bagaimana bisa mengharapkan mereka untuk menyayangi orang lain? Namun, raja enggan mendengarkan nasihat tersebut, dan sebaliknya masih mementingkan ketiga orang itu. Pada akhirnya, mereka bersama-sama memberontak dan menyebabkan raja mati kelaparan di istana. Orang yang mengambil sikap acuh tak acuh terhadap keluarga adalah orang yang berhati batu. Bagaimana bisa Anda bersikap baik kepada mereka? Hati mereka juga tidak akan lembut. Orang seperti itu memang tidak boleh dijadikan teman. Orang yang bermaksud mengambil keuntungan. Orang seperti ini tidak memandang penting persahabatan. Mereka mementingkan keuntungan lebih dari semuanya. Mereka selalu suka tawar-menawar.
Dia akan memperalat Anda selagi bisa. Dan jika Anda sudah tidak berguna, segera Anda akan tidak dipedulikan lagi. Mereka tidak mempunyai perasaan. Hatinya seperti batu. Anda akan sangat dirugikan jika berteman dengan orang semacam itu. Orang yang tidak menepati janji. Ada orang yang selalu dengan mudahnya berjanji, namun tidak menepatinya. Memang tidak akan bisa tenang jika berteman dengan orang seperti ini. Berteman dengan orang seperti ini akan membuat Anda kehilangan rasa aman dan selalu akan membuat Anda bimbang dan galau. Orang yang tidak menepati janji selalu berubah-ubah, sehingga orang lain harus selalu berusaha menyesuaikan diri. Keamanan dan kenyamanan sangat penting dalam ikatan pertemanan. Kita harus menjauhkan diri dari orang yang tidak menepati janji. Orang yang suka mengeluh dan mengomel. Ada orang yang selalu mengeluh dan mengomel terhadap siapa saja dan pada saat apa saja. Mengeluh dan mengomel merupakan energi negatif. Karena itu akan menjatuhkan nilai Anda. Dan hal itu juga bisa menular pada orang lain. Semua orang akan menjauhkan diri dari Anda. Dan pada akhirnya hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi renggang. Orang lain akan menganggap Anda sebagai kawan jika Anda senantiasa memberi energi positif terhadap orang lain. Jika Anda memberikan sampah atau energi negatif terhadap orang lain dengan sesuka hati, itu adalah tanda bahwa Anda adalah orang yang egois dan tidak menghiraukan perasaan orang lain. Maka jangan berteman dengan orang yang suka mengeluh dan mengomel. Orang yang tidak tahu bersyukur. Hubungan sesama manusia perlu saling mengasihi. Orang lain akan suka dengan Anda jika Anda tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur selalu menganggap semua orang harus baik terhadapnya. Berteman dengan orang seperti itu adalah sama dengan mendapat musibah. Dia akan merasa bahwa Anda harus membantunya dan akan asyik meminta bantuan, tapi tidak tahu membalas. Orang seperti ini adalah bahaya dalam hidup Anda. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Janganlah berteman dengan orang-orang seperti itu. Bertemanlah dengan orang baik.
untuk menjadi manusia yang lebih positif dan optimis. Kita sebaiknya tidak memilih-milih dalam berteman. Namun, kita juga harus tahu untuk menghargai dan menyayangi diri sendiri. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk berbagi agar kita semua bisa belajar Dharma bersama. Namo Amituofo.